ما يدفعون به عظيم أخذه وعقوبته ووهب لهم من المطايا الهم والكرب ما يتواصلون به إلى منازل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته واقترافا بما يجب عليه من كافة الخلق من الإذعان بربوبيته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وهو أشرف وأكرم الأولين والآخرين من خليقته وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته. أما بعد. Para hadirin segenap jamaah pengajian Majlis TV setiap malam minggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mengawali pengajian kita telah membacakan sejarah maulid kelahiran Nabi kita baginda junjungan yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat beruntung seseorang yang diizinkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad, bahkan dia bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Al-Habib Imam Arif Billah Habib Alwi bin Tahir Haddad, beliau pernah bertanya kepada Al-Imam Qutbul Ghaus Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Kempang. Habib Alwi bertanya, wahai guru, wahai Habib Abdullah, apa yang akan didapat oleh orang yang selalu mengadakan perayaan peringatan maulid, bahkan dia senantiasa membaca salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad? Maka Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Kempang, beliau menjawab, apabila seseorang hadir di dalam pembacaan maulid, kemudian di dalam perayaan peringatan dan pembacaan maulid tersebut dia membaca qasidah, pujian, sholawat dan salam yang diarahkan buat Nabi Muhammad SAW, maka setiap apa yang ada di tempat tersebut, ya, dari mulai lantai, tembok, kaca, ya, sampai baju yang dipakai oleh orang yang hadir di dalam membaca maulid, kelak nanti di hari kiamat dia bakal memberikan kesaksian di hadapan Allah. Bukan hanya rumah, bukan hanya tembok, bukan hanya kaca, sampai baju pun yang dipakai oleh orang yang membaca maulid bersaksi kepada Allah, ya Allah jangan siksa orang ini, ya Allah jangan biarkan orang ini mendapatkan kesialan, amin Allah. Jangan kau lemparkan orang ini untuk masuk ke neraka-Mu, karena aku wahai Allah bersaksi, kata baju, bahwa orang ini cinta terhadap kekasih Kau Nabi Muhammad. Abdullah bin Muhsin Al-Attas bilang begitu. Tembok, kaca, lantai, ubin, apapun yang ada ketika itu diadakan pembacaan maulid, mereka kelak nanti di hari kiamat bersaksi buat orang yang hadir. Jadi makanya jangan malas-malas hadir maulid. Baca maulid jangan malas-malas, semangat. Ini baca maulid muak. Jangan. Semangat. Pernah satu kali hadirin, datang seorang Arab Badui. Ini tadi
Saya baca wasallamat alaihi al-ashjar wa khatabathu al-ahjar wa hanna ilaihi jilhu haninan. Pernah satu kali orang Arab Badui datang sama Nabi Muhammad. Dia dengar nih dari balik gunung ada nabi, ada utusan terakhir namanya Muhammad. Ini orang Badui ketika ada di hadapan Nabi Muhammad nanya, "Ya Muhammad, bima a'rifu annaka nabiyyun?" Dengan cara apa saya bisa tahu engkau ini nabi? Kan kau ngaku nih sebagai Muhammad utusan Allah. Orang boleh percaya, tapi saya belum percaya. Ibaratnya begitu deh. Ya, saya pakai gayanya bahasa Betawi kan, beraninya. Bima a'rifu annaka nabiyyun. Dengan cara apa saya bisa tahu kau ini nabi? Itu kan kata orang kau nabi. Tapi saya pengen dari kau. Nabi Muhammad langsung bilang sama orang Badui, lau da'autu hadzal isku minan nakhlati atashhadu bi anni Rasulullah. Wahai orang bulan, orang Arab Badui, kalau saya panggil ini batang pohon korma yang tingginya 10-20 meter, kemudian dia datang kepada saya rebah, bukan patah ya, bukan tumbang, tetap pada tempatnya, sama batang-batangnya, sama pohon-pohonnya. Apabila aku panggil, kata Nabi Muhammad, ini batang pohon korma, kemudian dia mendekat kepada diriku, atashhadu, maukah engkau ini bersaksi anni Rasulullah, bahwa saya ini adalah utusan Allah. Dulu tuh orang kalau mau menyatakan keimanan sama Nabi Muhammad mesti lihat mukjizat. Kita beruntung lahir udah dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Cuma keuntungan itu harus kita sempurnain. Jangan kita ini gak kenal sama Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, ditanya Nabi Muhammad lahirnya kapan, nggak tahu. Bapaknya siapa, nggak tahu. Ibunya siapa, nggak tahu. Kakeknya siapa, nggak tahu. Anaknya ada berapa, nggak tahu. Istrinya ada berapa, nggak tahu. Tapi ngakunya umat Nabi Muhammad. Maka ini orang Arab Badui bilang, faqala na'am, ya. Apabila kau panggil ke pohon, batang pohon, dia datang pada engkau, saya bakal bersaksi kau ini Nabi utusan Allah. Ya. Fada'autu tilkal isku faja'ala al-isku minan nakhlati hatta yanzil saqata fil ardh. Maka dipanggil sama Nabi Muhammad batang pohon korma tersebut tingginya 20 meter. Faja'ala al-isku yanzil, sampai menjadi itu batang pohon korma turun. Hatta saqata fil ardh, sampai dia rebah di bumi. Tahu kayak orang sujud begitu. Ini orang Arab Badui bingung, ini benar apa benar? Dia lihat kanan kiri, jangan ada tali nih. Dia lihat ada tali. Tidak ada. Wayan kizu hatta intaha, kemudian Nabi Muhammad lompatin tuh, ketika udah rebah tuh batang pohon korma, dilompatin sama Nabi Muhammad. Turun kayak main karet atau gitu. Waqama baina yadayhi, setelah dia selesai lompat-lompatin, Nabi Muhammad berdiri di samping batang pohon korma. Masih rebah dia. Kan ada ini apa namanya, pohonnya besar tuh. Pohonnya sampai begitu sujud. Waja'atil asjaru sajidatan yamshi ilaihi bila qadami. Itu dikatakan dalam qasidah Imam Busairi, waja'atil asjar, dan datang pohonan sajidatan dalam keadaan sujud kepada Nabi Muhammad. Yamshi, dia berjalan bila qadami, tanpa dia mempunyai kaki. Ngelihat begitu tuh orang Arab Badui bingung. Diperhatiin, benar, ini nggak ada talinya. Tapi kok bisa nggak patah? Ibaratnya kalau pohon mangga atau pohon rambutan kita tarik gitu sampai dia ke bawah buat ngambil dulu gitu, ngambil buahnya begitu ya. Kalau ini emang nggak jatuh sendiri, rebah sendiri, dipanggil kenapa? Sini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada itu pohon, irji ila makani, kembali sekarang pada tempat.
faraja'a ila makanihi, maka dia kembali kepada tempatnya. Fa aslamal a'rabi, maka menjadi Islamlah orang Arab Badui tersebut setelah menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ada satu cerita tadi baca juga tuh, yadahu yadharu fil mata'imi wal masyarib. Yadahu yadhar barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Yadahu, tangannya itu, yadhar, nampak, barakatuhuma, keberkahan kedua tangannya, fil mata'imi wal masyarib, kalau udah nyentuh makanan dan minuman, nampak keberkahan. Makanan yang tadinya senampan cuma cukup buat 10 orang, jadi cukup buat 100 orang. Makanan yang 100 orang cukup buat 1000 orang. Makanan 1000 orang cukup buat 10.000. Buktinya mana? Buktinya pernah satu kali di peperangan Khandaq. Khandaq ini parit. Ketika pasukan Nabi Muhammad lagi gali parit, ada ketemu batu, nggak bisa hancur, nggak bisa pecah. Sehingga pembuatan parit ini terancam untuk gagal. Dipanggil sahabat Nabi Muhammad yang paling kuat di antara mereka. Kemudian godamnya itu dipukulkan ke itu batu, batunya ngeluarin api. Godamnya yang malah hancur. Kata Rasulullah, mana batunya? Rasulullah pegang batunya, dibacain, pindahin sekarang angkat. Itu diangkat dengan mudahnya berkat tangan Nabi Muhammad SAW. Padahal beratnya luar biasa. Sebelum dipegang sama Nabi Muhammad, itu dikatakan 300 orang nggak bisa angkat. 300 udah diikat sono sini pakai tali, kemudian pakai, kalau kita bilang balok, rame-rame, nggak angkat. Belum dipegang sama Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Jabir melihat bahwa sahabat-sahabat ini kecapean gali parit, ceritanya Sayyidina Jabir ini mendekat kepada Nabi Muhammad dan bisikin Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya mau undang kau makan, tapi hanya engkau ya Rasulullah, karena memang tidak cukup. Itu Rasulullah SAW bilang kepada jamaah yang lagi bangun parit, mungkin ada 1000 orang. Rasulullah umumin, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ada Jabir undang kita makan, langsung pucat Jabir. 1000 orang tadi mundangi buat Nabi, langsung pucat, ya Rasulullah, balas, kamu pulang. Rasulullah pesan kalau udah makan jangan kau buka tudungnya, saya yang sajiin, jangan dibuka dulu. Baik. Ketika nyampe rumah, keringat dingin dia, waduh gimana ini rusak. Kemudian dia nanya sama istrinya, wah istriku, ada apa di rumah? Ada apa? Aku mengundang Rasulullah. Dia nggak bilang bahwa Rasulullah undang semua sahabat-sahabat yang kerja bakti. Oh, kau undang Rasulullah aja kan? Iya sih undang Rasulullah. Kita punya apa? Itu paling kambing yang kerempeng 2 biji. Emang kambingnya kurus, dalam sejarah itu diceritakan oleh ahli hadis, ya. Itu kambingnya Jabir itu kurusnya luar biasa. Itu aja wahai istriku, itu dia sudah sembelih. Udah kita olah. Kamu punya gandum? Punya. Ayo kita masak. Kalau kita bilang tuh harisah, ya. Akhirnya dia ambil tuh alat sembelih. Kalau di Betawi bilang golok, misalnya di sana pisau deh. Dan di sana motongnya itu bukan di bawah kayak kita, di lantai gitu. Dia disutoh namanya, sutohnya atap. Sekarang diterim di Hadramaut banyak gitu, motong kambing itu bukan di bawah, disutoh di atas. Itu katanya darahnya berkah. Makanya kalau bangun apa-apa dari darah kambing ditanam itu berkah. Terus darah kambing juga punya satu makna. Sirrul makhlukat, dalam kitab Sirrul makhlukat, rahasia daripada makhluk-makhluk. Darah kambing, burung darah itu, darahnya itu ada kegunaan. Cuma bukan pembahasan.
Ntar saya bilang dukun lagi. Besok nyari. Maka diambil tuh alat sembelih oleh Sayyidina Jabir. Dia motong. Kalau orang sana untuk motong nggak perlu pakai dipegangin. Cuma kita, mesti 2 orang, kadang-kadang 3 orang. Nggak dipegangin sana. Tapi hadirin lihat, ini kejadian. Kalau kita baca di kitab-kitab sejarah tidak akan diungkap dan tidak akan ada dalam kitab sejarah. Saya ini dapat dari Syekh Basbes. Kemudian ini ilmu, ini sejarah nyambung kepada Al Habib Abdul Qadir Munsibul Habsi di Seoul. Turun temurun sampai ke Ali Al Habsi, pengarang Jintut, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak diungkap di sejarah. Ini cerita. Jadi dan jamaah tidak, saya yakin 1000% nggak pernah dengar nih cerita dari kiai manapun, dari habaib manapun, karena nggak pernah diungkap kecuali dalam pengajian khusus sama beberapa santri-santri khusus. Dan waktu saya ke Trim itu saya ngaji sejarah tentang hal ini. Ketika Sayyidina Jabir mulai motong kambingnya, kebetulan Sayyidina Jabir punya 2 anak. Dia liatin tuh bapaknya lagi motong kambing. Kata anaknya, kakaknya, ayah motong apa itu, ngapain? Itu bawa pisau motong kambing. Rupa-rupanya ini anak pengen nyontoh ayahnya. Bagaimana kalau kita main-main kayak begitu? Ini gak ada di sejarah. Dan dia ambil bener pisau beneran. Dia naik ke sutoh kapet. Ketika bapaknya itu motong kambing, 2 selesai, anaknya ke atas. Si kakak mau motong adik. Langsung mati menggenaskan dan darah itu berceceran. Kakak yang ngelihat adiknya meninggal, takutnya luar biasa. Mundur, jatuh dia dari atap, meninggal dua-duanya. Sayyidina Jabir nggak tahu anaknya meninggal. Dia sibuk untuk ingin menyambut daripada kedatangan Nabi Muhammad. Tidak mau sama sekali kecewa terhadap hidangan. Berusaha dia memberikan hal yang terbaik dan dengan apa yang dia punya. Ini lihat, jangan khawatir kita kalau seandainya pengen bikin memuliakan Nabi Muhammad, bikin perayaan menyambut kelahiran Nabi Muhammad, jangan khawatir. Akhirnya istrinya sadar, mana nih anak gua? Kok nggak ada? Begitu istrinya melihat, dicari anaknya, bukan main, nggak kepala tanggung, istrinya itu langsung meledak kesedihannya. Tapi dia tidak sama sekali memperlihatkan kesedihannya. Kenapa? Antara kesedihan dan kegembiraan mau datangnya Nabi Muhammad dan mau bertamunya Nabi Muhammad duduk di rumahnya mengalahi kesedihan. Siapa ini Nabi Muhammad? Utusan Allah, manusia yang paling agung. Maka hadirin, masakan rapi dimasak. Istrinya ini taruh itu anak di kamar. Itu mayit itu 2 anak di kamar. Dia bantuin suaminya dan dia nggak cerita sama suami. Subhanallah. Saking tidak mau keadaan ini berubah. Jadi nggak semangat untuk nyambut Nabi Muhammad. Anaknya udah mati menggenaskan di kamar. Dan dia tidak perlihatkan wajahnya, wajah sedih. Ada nggak begitu di kampung itu? Nggak mungkin. Anak dulu. Saking gembiranya pengen datang Nabi Muhammad, itu dia redam. Hawa dia untuk nangis dan ingin redam, dia redam. Biar Nabi Muhammad datang dulu. Sebelum berangkat Nabi Muhammad ke rumah Jabir, rupanya malaikat Jibril turun dari langit bawa berita. Ya Rasulullah, Allah yubrikas salam. Wahai Nabi Muhammad, Allah titip salam. Apa salamnya? Kata Allah, jangan engkau makan kecuali bersama 2 anak Jabir. Tapi nggak dibilangin sama malaikat Jibril bagaimana itu. Diperintahkan sama Allah, janganlah engkau makan sama Jabir sama istrinya kecuali sudah datang 2 anaknya Jabir. Datang Nabi Muhammad, begitu datang Nabi Muhammad tanya sama Jabir, ya Jabir, mana hidangannya? Ini Rasulullah. Belum kau buka? Belum.
Sama sekali belum kau intip belum. Ya. Mana nampaknya? Disendokin. Sekali masuk 10 orang. Ayo makan. Itu makanan paling cukupnya itu buat 4-5 orang. Itu Rasulullah pegang tuh nasi, didoain. Akhirnya Rasulullah sajikan sendiri, ya, disendokin. Masuk ke kelompok 10 orang. 10 orang. Makan. Udah kenyang belum? Belum. Tambahin mana lagi? Udah kenyang? Udah. Ayo buang. Masuk lagi 10. Sampai 1000 orang. Itu nasi buat 4 orang, 5 orang, cukup buat 1000 orang. Coba lihat. Yadahu tazhar barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangannya ini, tadinya saya mau bahas tauhid, tapi baca maulid jadi saya tertarik bahasnya. Tapi insya Allah, ya, ini masya Allah. Masuk lagi 10 sampai selesai. Wahai Jabir, sekarang giliran kita yang belum makan. Engkau, istri engkau dan 2 anak, mana 2 anak? Ya Rasulullah, iya. Ditanya tuh, nengok Jabir pada istrinya, mana anak? Ada wahai suami. Ditarik nih Jabir. Mulai nih istrinya deg-degan, gimana nih? Jawabnya suaminya tahu, nggak dikasih tahu dari tadi. Akhirnya istrinya ketika sudah menjauh sama Rasulullah, mulai netes kedua air mata. Kenapa kau nangis? Wahai Jabir, ketahuilah, ketika engkau ini menyembelih kambing, rupanya kedua anak kita ini melihat kelakuan engkau, cara engkau menyembelih kambing, dan mereka main pisau, main sembelih-sembelihan karena melihat engkau. Hah? Terus yang mereka yang satu mati menggenaskan karena dipotong oleh kakaknya, yang satu jatuh dari atas. Mana anak kita? Ada? Enggak. Dia mesti makan Rasulullah. Karena Rasulullah bilang, mana saya nggak mau makan kecuali sama kedua anak. Rasulullah pesannya begitu. Lihat, yakin sama Nabi Muhammad dan sosok sahabat yang mau mengundang Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad dengan memuliakan Nabi Muhammad dengan yang dia punya. Apa tuh yang bakal dia dapat dia? Mana? Masuk kamar. Begitu masuk kamar, anaknya lagi main lari-larian. Allahumma sholli ala Muhammad. Di mukjizat Nabi Muhammad yang tidak pernah diungkap di sejarah. Itu istrinya langsung nangis, dipeluk suaminya. Begitu dipeluk suaminya, dia dalam keadaan bingung. Ini yang aku lihat ini benar? Apa salah mata saya? Atau waktu yang saya lihat itu dan saya gotong ke kamar ini, itu bohongan, mimpi, atau beneran? Sampai dia punya keputusan, ternyata yang dia gotong itu bener anaknya. Dan dia ceritain. Begitu dia ceritain, itu Sayyidina Jabir langsung memuji kepada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan khawatir, kita ini kalau ingin mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, walaupun dengan apa yang kita punya. Kita punya duit 100.000, 200.000, undang orang baca maulid. Ayo, di soto, sono. Bikin Indomie. Ingat, yang seperti itu tidak diakan sia-siakan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Jangan takut bikin maulid. Keluar nih anaknya. Itu Rasulullah senyum. Ayo makan. Engkau dulu wahai Rasulullah. Enggak, engkau makan sama istri dan anak. Ini baru pemimpin. Ya. Nyuruh orang dulu makan, baru dia makan. Ada pemimpin begini? Enggak ada. Kalau bisa kita gegaras duluan. Ya. Maka Sayyidina Jabir itu cerita sama Rasulullah. Apa yang telah diceritakan istrinya. Nggak mungkin kan perempuan yang ceritain. Wahai Rasulullah, Rasul tersenyum. Ya Jabir, ketahui, sebelum engkau ini mengundang aku, dan sebelum aku sampai kepada tempat engkau, malaikat Jibril sudah turun membawa wahyu. Allah titip salam, jangan engkau makan kecuali kepada 2 anak. Artinya apa? Artinya Allah tidak ridho orang yang ingin menyambut, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sedih hatinya. Susah kehidupannya. Nggak mungkin. Ya, jangan khawatir. Bikin maulid. Ini kadang-kadang bikin maulid, nyumbang aja susah banget. Nyumbang apa kita punya. Bikin maulid. Kalau bikin maulid itu baru 50 juta, itu kecil. 100-200 juta kecil. Itu kalau
Uni Emirat Arab di Yordan ada satu raja kalau bikin maulid itu sampai habis itu 100 miliar dan tidak habis hartanya sekarang gara-gara muliain Nabi Muhammad. Dan dia membuat persaksian, setiap kali saya keluarkan duit saya 100 miliar seminggu atau setahunnya bukan 100 miliar, saya dapat 100 triliun. Nah, ya cuma kalau mau bikin maulid jangan ngarep begini. Ya, mereka orang yakin pasti dikasih sama Allah, kan kalau kita nggak yakin. Bikin maulid aja takut-takutan, ya Allah mintain besek lagi, aduh mana ya terusannya, udah duit juga minta besek juga. Ya kan ada di kampung-kampung gitu ya. Jangan takut buat Nabi kita Nabi Muhammad. Mengagungkan beliau sama dengan mengagungkan Allah. Memuliakan beliau berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memuliakan Nabi Muhammad sama dengan memuliakan Allah. Allah tidak biarkan dia tidak mendapatkan kemuliaan. Ya. Jangan khawatir. Ya. Kita belum bikin oleh sini. Belum. Enggak pernah bingung kenapa? Ada satu nak beres. Masya Allah. 2 minggu 50 juta beres. Allah. Kalau bicara Nabi Muhammad nggak habis-habis. Sudah kan? Sudah kan enak didengarnya. Enak terus. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Qidamun. Allah mempunyai sifat yang berarti maha terdahulu, ya, dan tidak didahulukan dengan apapun. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir, ya. Artinya, ya, sedia, selalu ada, maka mustahil didahului, ya. Maka mustahil dia didahului adam daripada ketiadaannya. Jadi Allah tidak mungkin tiada. Kalau seandainya Allah didahului, berarti Allah pernah tidak ada. Ya, itu namanya qidam. Qidam itu Allah maha terdahulu. Kalau Allah, ya, didahului dengan yang lain, berarti Allah punya sifat adam, ya, atau baru. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Allah lah yang pertama, Allah yang terakhir. Allah tidak punya permulaan, yang pertama sudah, wal akhir, dan dia juga yang terakhir. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, meyakini bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Kita ini harus syukur kepada Allah yang menjadikan mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya, bahwa kita ini selalu diberikan nama Allah, ya, kita dipilih menjadi orang Islam, dan kita selalu mendapatkan taufik. Nah, itu dalam kitab tauhid yang lain, ya, bahwa qidam ini adalah sifatun qadimatun. Dia adalah sifat yang terdahulu. Qaimatun bizati, yang mana terdahulunya Allah ini berdiri dengan zatnya. Kalau kita ini tidak terdahulu, kita ini didahulukan, ya. Sebelum adanya kita ada siapa? Ada ibu, ada bapak. Seandainya pun kita dalam itu anggota keluarga, bukan anak satu-satunya, pasti ada abangnya kita, ada empok kita. Ya, kita didahulukan, tidak terdahulu. Kemudian, ya, Allah ini terdahulu dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Perbuatannya bukan baru. Oh, Allah ini bisa, bukan baru bisa. Kalau kita, ya baru bisa kalau kita. Kalau Allah bukan baru bisa, memang sudah terdahulu. Af'alnya, akwalnya, perkataannya, perbuatannya sudah terdahulu. Baqa'un, artinya kekal, maka mustahil dihubungi dengan adam.
Artinya Allah ini kekal, mustahil ada hubungannya dengan ketiadaan. Kalau udah kekal nggak mungkin Allah ini bakal tiada selama-lamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah dia Allah, wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kalau kita nggak kekal, Allah bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda." Dan tidaklah kami menjadikan manusia yang datang sebelum engkau wahai Nabi Muhammad al-khulda, dia kekal hidup. Afa in mitta, kalau engkau saja aku wafatkan, aku matikan, apa humul khaldun, apakah bisa mereka ini jadi kekal? Engkau kekasih saya, engkau yang telah menjadi satu pada saya, tetap aku wafatkan. Jadi nggak ada manusia kekal, nggak ada. Kalau seandainya katanya kalau minum ini jadi kekal, itu bohong dusta. Karena kekelan juga. Iya. Kekelan. Kalau kekelan iya benar. Kekelan tangan. Mukhalafatul lil hawadisi, artinya Allah bersalahan bagi segala yang baru, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Bersalahan ini artinya berlainan, tidak mungkin sama. Mustahil bersamaan, mustahil Allah punya sama, punya kesamaan. Lil hawadis, terhadap yang baru. Siapa yang baru? Makhluknya. Kalau seandainya Allah punya sama dalam sifat, dalam af'al, maka Allah ini berarti bukan pencipta. Sama, Allah juga makhluk. Tapi Allah ini adalah Khalik, yang makhluk adalah kita. Dan apapun yang ada di bawah langit dan di atas bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, di lapisan 1, 2, 3, 4, 5, lapisan bumi yang 1, 2, 3, 4, 5, semuanya apa yang ada di bawah tersebut itu adalah ciptaan Allah, makhluk. Maka dalilnya laisa, tidaklah kamislihi, Allah ini punya perumpamaan, tiruan, kesamaan, syai'un, dengan sesuatu apapun. Tidak mungkin. Wa huwas sami'ul basir, dan sedangkan Allah ini maha mendengar dan maha melihat. Jadi nggak mungkin. La shibaha lahu, tidak serupa, la syarika lahu wa la misla lahu wa la shibha lahu. Tidak mungkin Allah ini ada sekutunya. Sekutunya apa? Penyaingnya. Nggak mungkin. Wa la misla, tidak ada seumpamanya. Wa la shibha lahu, dan tidak ada tiruannya. Allah nggak ada. Nggak mungkin ada yang sama, yang menyainginya. Tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak mungkin ada yang bisa nirunya, baik dari perbuatan Allah, sifat Allah, dan kemampuan Allah. Ya, paham? Insyaallah. Qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Allah ini hidup dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan apapun. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah ini tidak membutuhkan daripada alam. Apa itu alam? Masih wallah, apapun yang selain Allah itu disebut alam. Manusia, jin, langit, bumi, dan apapun selain Allah itu disebut alam. Allah berdiri dengan sendiri. Kalau kita nggak bisa, kita ini membutuhkan kepada yang lain. Kita ini butuh terhadap makan, minum. Kita butuh. Kalau seandainya kita punya jasa sempurna, kalau nggak punya jantung nggak hidup. Sehingga perlu pompaan jantung, baru ada tanda kehidupan. Mata bisa melihat, dan mata itu bisa melihat harus dengan ada kaitannya, ada korneanya, ada hitamnya,
Kemudian ada sensornya. Kalau enggak bisa kayak robot. Kalau Allah enggak. Wahdaniyah Allah ini esa zatnya dan esa sifatnya dan esa af'alnya. Ya. Maksudnya esa ini tunggal. Enggak ada lagi yang bisa sama dengan sifatnya Allah, perbuatannya Allah, zatnya Allah, enggak ada. Mustahil berbilang. Allah ini disebut esa, tunggal. Ya. Bukan Allah ini disebut satu. Kalau satu berarti masih ada dua, masih ada nol. Dia tidak berbilang. Artinya tidak berbilang, udah esa. Firmannya mana dalilnya? Qul huwallahu, katakanlah dia Allah esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, meyakini bahwa ia melihat fa'alnya Allah, perbuatannya Allah, jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Jadi kita ini harus, kata Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, kita ini kalau mau melihat esanya Allah, ya, lihat dari kejadian-kejadian alam. Satu contoh, kita ini memetik buah, contoh buahnya buah paya. Yang kita petik yang mentil, yang mentah apa yang matang? Hah? Yang matang. Tahu kita matang dari mana? Nah, warnanya beda. Itu kan perbuatannya Allah yang bikin beda. Ya. Kita tahu dari dia matang itu dari tandanya. Tandanya dia merah. Siapa yang ngecek itu payah? Iya. Ada yang ngecek? Hah? Nggak ada yang ngecek. Bisa nggak? Paya itu bisa matang terus ditandai sama Allah matangnya warnanya merah. Bisa nggak? Manusia bisa? Nggak bisa. Ngeceknya dari dalam nggak? Iya. Baru ketika dalamnya udah merah, ya, warna merahnya keluar dari itu. Siapa yang nyuruh? Nyuruh Allah pada malaikat Jibril. Jibril cetin tuh, biar manusia tuh makhluk saya, hamba saya, ya, agak bingung. Nggak usah jauh-jauh dah tuh tentang wahdaniyahnya Allah. Ya. Jangan banyak-banyak mengaji tauhid, ya. Wallahu a'lam. Ya Rabbana zarafna bi annana zarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tawbatan tarsil kulla hawma wastur lana al-awrati
walhamdulillahi fil bad'i wa tana'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Satu kali Fatihah dan tujukan untuk kepulangan Habibah Nabi Syihab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keselamatan, Allah Ta'ala jaga beliau, dan Allah Ta'ala amankan negara kita, kampung kita, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk semuanya. Ala hadhihi niyatina niyatis salihah wa khususan al-Habibah Muhammad bin Syihab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.